Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Winta Cahaya Putri dari PAUD Terpadu Nurul Jana, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Saya Rita Zulfasanti dari TK Kolbina Ikhlas, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Saya Mary Siswanti dari TK Sakinah Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Winta. Bagaimana kabar Bu Rita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Bu, sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini, saya akan sebagai langkah awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan coaching kali ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati Ibu dengan Ibu sebagai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disepakati sesuai dengan alur percakapan coaching, yaitu TIRTA, di mana kita mengetahui bahwa dari alur percakapan TIRTA itu T-nya adalah tujuan awal atau tujuan umumnya, yang I identifikasi masalah, dan yang R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Dan kemudian tentang bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan saya juga akan melihat bagaimana coachee tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Nah, selain itu juga disesuaikan dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, yaitu kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, yang pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik selama melakukan proses coaching ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkannya dari kompetensi inti tersebut. Baiklah Bu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu atau apa yang Ibu inginkan atau apa yang Ibu ingin capai, indikator apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah atas permasalahannya tersebut. Oh baik, iya Bu. Nah baiklah Bu, demikian pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama coach Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Estis. Waalaikumsalam Bu Rita.
Bagaimana kabar Bu Esi sekarang? Sehat-sehat semua Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu Rita. Bu Rita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Tapi kok kelihatannya Bu Esi kurang bersemangat hari ini. Ada apa ya Bu? Itulah Bu Rita, saya memang ada sedikit masalah Bu Rita. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa. Jadi saya sebelumnya saya minta maaf Bu Rita. Apakah Bu Rita ada waktu? Alhamdulillah Bu Esi, saya ada waktu. Insya Allah, silahkan Bu Esi cerita. Ya, alhamdulillah Bu Rita, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Rita, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang Bu Rita. Apa yang dapat saya bantu atas ketidaknyamanan Bu Esi ini? Saya berharap nantinya saya mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Rita. Baik Bu, masih adakah yang Bu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi Bu Rita. Ya Bu, semoga kita nanti menemukan solusi atas permasalahan Ibu tersebut. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan masalah Ibu kepada saya. Begini Bu Rita, beberapa hari yang lalu kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas saya. Jadi waktu supervisi tersebut kepala sekolah saya mengkritik tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu Bu. Tapi kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu dikritik oleh kepala sekolah Ibu tersebut? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak begitu rumit ya Bu Rita. Oh tidak serius maksud Ibu. Lalu seperti apa ya Bu Esis masalahnya? Begini Bu Rita, kepala sekolah saya mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang pada saat supervisi tersebut Bu Rita. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu proses mengajar yang Ibu lakukan bagaimana ya Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa dalam pengelolaan kelas? Atau apakah ada masalah seperti apa ya Bu? Jadi begini Bu Rita, sepertinya beliau keberatan kalau saya waktu mengajar tersebut hanya menggunakan lembar kerja peserta didik saja. Jadi sepertinya saya kurang ada inovasi dalam pembelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Esis terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Yang Ibu Esis hanya berfokus kepada lembaran kerja peserta didik. Sejujurnya, saya sudah mengatakan kepada beliau bahwa selama ini saya ketika mengajar juga sudah menggunakan berbagai media pembelajaran. Bisa seperti buku, misalnya kan menggunakan video pembelajaran yang interaktif, bisa menggunakan lembar kerja, dan lain sebagainya. Jadi sudah saya sampaikan seperti itu kepada beliau, tetapi agaknya beliau kurang berkenan. Seperti itu Bu Rita. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi izinkan saya bertanya dulu ya Bu. Selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu yang mengacu terhadap kurikulum? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan ke Bu Rita tadi, saya sebenarnya dalam pembelajaran itu sudah menggunakan berbagai sumber pembelajaran seperti video-video yang saya download dari YouTube, menggunakan lembar kerja anak, kemudian ada juga yang sudah menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Saya sudah mengajak anak-anak pergi ke lingkungan alam sekitar seperti ke sungai, ke kandang kambing yang ada di lingkungan sekitar saya dan sebagainya. Oh,
jadi masalahnya begitu ya. Eh, jadi Ibu selama ini sudah pernah menggunakan beragam media dalam proses belajar mengajar Ibu. Lalu mengapa waktu kepala sekolah datang mensupervisi Ibu, kenapa kegiatan proses belajar dan mengajar yang Ibu lakukan tidak menggunakan beragam media tersebut? Apa yang membuat Ibu tidak menggunakannya? Iya, Bu Rita, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan pada saat itu sebenarnya itu kan sudah memudahkan para murid saya. Dan juga sepertinya dengan menggunakan LKPD pada saat supervisi tersebut, murid-murid juga sudah termotivasi. Dan sejauh ini saya juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah. Ya, sebenarnya itu sudah bagus Bu Esis. Tapi menurut Bu Esis, bagaimana dengan motivasi belajar anak? Ibu hanya menggunakan lembar kerja saja sebagai media belajar tersebut. Seperti yang Ibu ketahui, murid kita itu terdiri dari beragam karakter dan profil belajar yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Bu Esis? Sebenarnya itu sudah saya lakukan juga, memang betul ya Bu Rita. Tapi kenapa saya tidak kepikiran seperti itu ya? Dan selama ini menurut saya masih ada, memang sih beberapa siswa itu kurang termotivasi dengan penggunaan media lembar kerja itu saja gitu. Jadi kedepannya mungkin saya lebih memberikan kegiatan atau pembelajaran atau media yang lainnya ya Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya kita menggunakan beragam media pembelajaran dalam proses belajar kita. Mungkin itu yang diharapkan oleh Kepala Sekolah Ibu Esis, supaya Ibu menggunakan media tersebut dalam proses belajar Bu Esis untuk selanjutnya. Iya betul Bu Rita, saya pikir ada juga betulnya ya Bu Rita. Iya. Jadi sekarang setelah kita bercerita, bagaimana perasaan Bu Esis? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Rita. Terus terang saya sudah merasa enakan, saya sudah lega, sudah merasa tenang dengan menceritakan permasalahan saya kepada Bu Rita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Esis selanjutnya? Iya Bu Rita, saya berniat nanti akan menemui kepala sekolah saya, akan membicarakan hal ini dengan baik dan meminta maaf kepadanya. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran nanti saya akan menggunakan media yang lebih menarik lagi dan tidak hanya terfokus kepada lembar kerja saja. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Esis. Lalu bagaimana terkait proses pembelajaran Bu Esis untuk kedepannya? Terkait proses pembelajaran ke depannya ya saya akan mulai menerapkan bagaimana penggunaan beragam media seperti menggunakan video, buku cerita. Di samping itu saya juga akan meminta saran dari kepala sekolah dan bagaimana untuk ke depannya lebih baik lagi menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, apalagi yang akan Ibu lakukan terkait dengan proses belajar mengajar Bu Esis di kelas? Iya Bu Rita, setelah ini saya akan mulai melakukan inovasi baru terhadap kegiatan belajar mengajar saya di kelas dengan memakai beragam media dan juga memanfaatkan benda yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang sudah saya terapkan sebelumnya itu akan tetap saya pertahankan atau saya terapkan karena murid-murid saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan peserta didik saya di kelas itu Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah yang Ibu ambil untuk penyelesaian masalah yang Ibu hadapi ini sangat bagus, saya sangat setuju sekali. Alhamdulillah Bu Rita, syukurlah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah ya Bu Rita, maklumlah berhubungan nanti permasalahannya dengan kepala sekolah, berurusan dengan atasan itu, jadi takutnya nanti malah tambah masalah lagi Bu Rita. Iya.
Alhamdulillah saya juga merasa sangat senang sekali dan sangat bersyukur ya Bu. Pada akhirnya ibu sudah merasa lega dan merasa tenang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan ibu yang telah ibu hadapi. Oh ya, terus dari apa yang sudah Bu Esis rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batas waktu atau deadline-nya begitu? Ya, baik Bu Rita, mengenai hal itu dengan perasaan saya sendiri itu ingin secepatnya saya akan lakukan tatap muka menemui kepala sekolah saya, dan dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Merdeka dengan menggunakan beragam media dan sumber belajar, dan juga nantinya akan berusaha untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari aturan dari kepala sekolah tadi. Jadi tidak terfokus lagi kepada lembar kerja peserta didik, dan secepatnya saya akan menghadap beliau untuk meminta maaf. Iya, Bu Esis, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang Bu Esis rasakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lainnya sehingga barangkali kami bisa sama-sama untuk saling mengingatkan lagi. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali mengajar dengan perasaan yang aman, nyaman, dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin Bu Rita, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Bu Rita, baik saran maupun masukan-masukan diberikan kepada saya sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega sekali. Semoga kita nantinya menjadi guru yang bisa menjadi tauladan bagi murid-murid kita, dan juga kita menjadi guru yang selalu dirindukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan rencana yang Ibu sebutkan tadi, dan Ibu bisa menjadi guru yang melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik, efektif untuk belajar anak-anak yang beraneka ragam. Dan Ibu tidak lagi hanya mengandalkan RKPD saja untuk sebagai media pembelajaran Ibu, dan suasana belajar Ibu lebih menarik dan nyaman Ibu laksanakan nantinya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Ya. Baik Bu Rita, setelah Ibu melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu, Bu Rita? Perasaan saya awalnya saya merasa agak gugup Bu Rita, tetapi setelah proses coaching berjalan, saya agak mulai tenang dan merasa agak nyaman Bu Rita. Alhamdulillah. Baik Bu Rita, setelah melakukan proses coaching tadi, apakah sudah berjalan dengan lancar Bu Rita? Alhamdulillah, proses coachingnya saya rasa sudah berjalan dengan baik Bu Rita. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi atau pengamatan terhadap Bu Rita melakukan coaching dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Bu Rita, silakan. Baik Bu. Tadi apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah menggunakan alur TIRTA dengan menanyakan tujuan dan mengidentifikasi masalah coaching, dan saya juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh coaching. Oh ya, saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, baik Bu Rita, sudah berhasil dalam melakukan coaching tadi ya Bu.
dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuannya kepada koci tadi, mengidentifikasi masalah yang dihadapi koci. Kemudian Bu Rita sudah mengarahkan koci untuk mencari tindakan atau rencana ke depannya dalam masalah yang dihadapi. Ya, Bu. Dan Bu Rita juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap koci, ya Bu Rita. Selain itu Bu Rita juga tadi sudah melakukannya dengan baik. Oke, baik Bu Rita. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan koci tadi. Ibu sudah fokus terhadap permasalahan koci. Selain itu, Ibu juga sudah hadir secara penuh terhadap percakapan tadi, Bu. Dan tentu tadi Ibu sudah juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga koci tersebut tergali dalam menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya, ya Bu. Ya. Luar biasa sekali, ya Bu. Selain itu, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melakukan proses coaching selanjutnya, ya Bu. Ya. Oh iya Bu Rita, satu lagi ya Bu Rita yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh, silakan Bu Winta. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, selain kompetensi yang tadi, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan lagi kompetensi selanjutnya, yaitu saya ingin mendalami lagi alur Tirta dan mempelajari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya proses coaching saya ke depannya bertambah lebih baik lagi. Baik ya Bu Rita. Baik Bu Rita, terima kasih. Ibu tadi sudah melakukan sesi tanya jawab sebelum melakukan coaching. Dan juga Ibu sudah melakukan proses atau kegiatan coaching tadi, ya Bu. Dan terima kasih atas kesempatannya kali ini Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Winta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Winta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esis. Bagaimana kabar Bu Winta hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai awal dalam melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Winta. Yang pertama, saya akan mengajukan tentang atau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini dalam melakukan coaching. Baik Bu Winta, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nantinya akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dimana yang kita ketahui Tirta, T-nya adalah tujuan awal, I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Kemudian tentang bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan pada saat coaching. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan praktik coaching atau prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu Winta adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu hadir sepenuhnya atau present. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Baik, dan pertanyaan yang kedua Bu Winta, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Winta, kemudian ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dari coach saya yaitu saya ingin coach tersebut dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Oh iya Bu, demikian dulu ya Bu Winta pra observasi kita hari ini. Silahkan Bu Winta melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya Bu Esis. Ya, baik Bu Winta. Assalamualaikum Bu Inta. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabar Bu Rita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rita. Oh iya, ada apa ya Bu Rita? Kok kurang bersemangat hari ini? Iya nih Bu Inta, saya memang ada sedikit masalah. Ada masalah apa ya Bu Rita? Begini Bu Inta, apakah Bu Inta sedang sibuk hari ini? Alhamdulillah tidak Bu. Saya mau meminta waktu Bu Inta sebentar untuk cerita. Silakan Bu Rita. Emangnya ada masalah apa ya Bu Rita? Begini Bu Inta, selama beberapa minggu ini proses belajar di kelas saya agak sedikit kurang efektif Bu Inta. Kebanyakan anak-anak saya di kelas itu banyak yang ribut, yang bermain-main, terus ada yang juga berkelahi dengan temannya, dan ada satu anak Bu Winta yang sulit dikendalikan emosinya sehingga membuat saya mengajar di kelas itu menjadi kewalahan Bu Winta. Oh seperti itu. Baiklah Bu Rita, dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan setelah melakukan pembicaraan hari ini? Saya ingin mendapat solusi supaya anak-anak saya bisa belajar dengan tenang, bisa terkendali, dan di kelas saya itu bisa anak-anaknya bisa menunjukkan sikap yang baik, berperilaku baik dalam belajar, begitu Bu Winta, dan semangat juga dalam belajar. Oh ya, semoga kita nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu Rita. Iya Bu Winta. Jadi permasalahannya Bu Rita seperti apa ya Bu Rita? Silakan Ibu ceritakan. Itulah Bu Winta, beberapa akhir-akhir ini anak-anak itu sering sulit untuk dikontrol emosinya, perilakunya, dan kebanyakan anak-anak itu kurang fokus dalam belajar. Saya sudah berusaha untuk mendampingi mereka, memberikan motivasi kepada mereka, tapi tidak ada perubahan Bu Winta. Mereka masih tetap seperti itu. Oh seperti itu ya Bu Rita. Memangnya Ibu Rita di kelas melakukan kegiatannya seperti apa Bu Rita? Saya sudah mencoba menggunakan berbagai media belajar, dan saya juga sudah berupaya untuk mendampingi, membantu anak yang kurang termotivasi dalam belajar. Tapi masih ada juga anak yang kurang fokus dan sulit untuk dikontrol emosinya Bu Rita. Oh begitu ya masalahnya Bu Rita. Terus selama ini apa solusi atau usaha yang Ibu lakukan untuk menghadapi anak tersebut Bu? Selama ini saya selalu bersabar menghadapi mereka. Saya selalu memberikan perhatian khusus bagi anak yang kesulitan dalam belajar dan yang sulit mengontrol emosinya. Dan saya membantu anak-anak yang kurang motivasi dalam belajar tersebut agar mereka bisa lebih bersemangat dalam belajar. Terus bagaimana hasilnya dari usaha Ibu tersebut Bu? Ya, anak itu kelihatannya ketergantungan dengan saya Bu Winta. Mereka selalu meminta saya untuk
terus mengontrol mereka, mendampingi mereka belajar. Dan kalau saya tidak berada di samping mereka, dan kalau saya tidak nyinyir kepada mereka, mereka akan berulang lagi seperti itu, Bu Binta. Kalau sudah seperti itu, apa yang ada dalam pikiran Bu Rita tentang anak-anak tersebut, Bu? Saya berpikir untuk memanggil orang tua agar bisa memberikan arahan kepada anak-anaknya di rumah, supaya mereka bisa lebih bersemangat lagi belajar dan bisa menunjukkan perilaku yang baik di sekolah, Bu Binta. Oh begitu ya, Bu. Yang Ibu pikirkan itu cukup baik ya, Bu. Lalu apa usaha yang Ibu perlu atau Ibu rasa Ibu tingkatkan lagi di kelas Ibu? Sepertinya saya mungkin harus menanamkan contoh budaya positif kepada anak, Bu Binta. Karena anak-anak tersebut bisa menunjukkan sikap yang positifnya juga di kelas, baik dalam belajar, dan bisa menjadi meningkatkan kesadaran diri anak tersebut nantinya setelah saya terapkan budaya positif tersebut. Untuk menerapkan budaya positif tersebut, Bu, seperti apa contoh yang akan Ibu lakukan di kelas? Saya rencananya mau membuat keyakinan kelas, Bu Winta. Kira-kira bagaimana menurut Bu Winta? Wah, bagus sekali tindakan yang Ibu lakukan, sangat bagus, dan saya setuju sekali, Bu. Selain itu, apa rasanya yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran untuk meningkatkan fokus anak-anak Ibu tersebut di dalam kelas? Saya mungkin bisa menggunakan teknik mindfulness atau teknik stop untuk melatih fokus anak atau konsentrasi anak dalam belajar, supaya mereka tidak lagi lengah ataupun tidak bersemangat dalam belajar. Dan saya juga akan menyelingi kegiatan pembelajaran itu dengan melakukan ice breaking, supaya anak lebih bersemangat dan bisa meningkatkan konsentrasi anak dalam belajar. Wah, itu ide yang bagus ya, Bu Rita. Karena itu bisa membuat anak-anak gembira. Terus bagaimana dengan tugas yang atau kegiatan yang Ibu lakukan terhadap anak-anak tersebut, Bu? Sepertinya saya mungkin harus menyediakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik saya, Bu Binta. Karena mungkin anak-anak kita yang begitu beraneka ragam karakter dan minat dan bakatnya juga berbeda-beda. Dan saya akan memberikan media pembelajaran yang beragam juga dan menarik perhatian mereka. Itu pun sudah sangat bagus ya, Bu Rita. Jika Bu Rita betul-betul melaksanakannya di kelas, tentu kelas Ibu akan kondusif nantinya, Bu. Baik, Bu Rita. Lalu bagaimana Bu Rita akan memulai rencana tersebut, Bu? Saya akan mengajak bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu baru nanti hasil rumusan tersebut saya terapkan di kelas, dan saya ajak pula anak-anak untuk bermusyawarah mendiskusikan keyakinan kelas yang dipilih sesuai dengan kalimat-kalimat positif tersebut, sesuai dengan pendapat anak, Bu Inta. Dan saya akan juga mengajak orang tua wali murid untuk mengadakan sebuah pertemuan dalam rangka mengarahkan anak-anaknya di rumah supaya bisa menstimulasi mereka, anak-anak tersebut, untuk bisa mengelola emosi dengan baik dan bisa mengendalikan diri dengan baik di sekolah. Wah, rencana yang bagus sekali ya, Bu Rita. Memang dalam mendidik anak, kita tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak sekolah maupun dengan orang tua ya, Bu Rita. Lalu bagaimana dengan media yang Ibu berikan kepada anak saat pembelajaran tersebut? Saya akan mencari referensi media-media pembelajaran yang menarik di YouTube,
Terus dengan aplikasi yang tren sekarang, banyaknya guru-guru yang berprestasi membagikan praktik baiknya dalam media sosial seperti TikTok. Dan saya akan berusaha belajar untuk memberikan beragam media pembelajaran tersebut dan saya terapkan di kelas saya. Wah, rencana yang sangat luar biasa ya Bu Rita, bagus sekali. Semoga Ibu diberikan kemudahan dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Winta. Sama-sama Bu Rita. Baiklah Bu Rita, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan tersebut? Saya berkomitmen akan selalu membacakan keyakinan yang kelas yang telah dibuat sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga bisa memupuk anak menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan saya juga akan selingi proses pembelajaran di kelas dengan berbagai teknik seperti mindfulness, dan tak lupa juga saya akan menyelingi dengan ice breaking dalam proses pembelajaran saya supaya bisa merefresh pikiran anak dan juga meningkatkan konsentrasi anak dalam belajar. Wah, bagus sekali Bu Rita. Saya sangat mendukung Ibu dengan rencana atau komitmen yang Ibu lakukan, seperti membuat keyakinan kelas tersebut dan membacakan keyakinan kelas agar anak bertanggung jawab nantinya ya Bu Rita. Dan Ibu juga akan melakukan kegiatan mindfulness untuk mengontrol emosi anak. Dan tak lupa Ibu juga akan melakukan ice breaking sehingga anak-anak merasa bersemangat dan senang untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran Bu Rita nantinya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Rita nantinya ya Bu Rita. Iya, terima kasih banyak Bu Winta karena telah meluangkan waktunya mendengar cerita saya hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa melakukan itu semua dan kita semua bisa menjadi pendidik yang sangat disenangi dan dirindukan oleh anak-anak kita. Sama-sama Bu Rita, amin. Oh iya Bu Rita, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, kalau masih ada yang mau diceritakan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, silakan jangan sungkan-sungkan beritahu saya nantinya ya Bu. Iya Bu Winta. Baik. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih juga Bu Winta. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching. Jadi pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang sudah dilakukan pada saat coaching kemarin. Jadi Bu Winta, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi baik, bagaimana proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, ada sedikit pertanyaan yang Ibu berikan kepada Bu Winta, yang saya tanyakan kepada Bu Winta. Yang pertama itu apa saja yang sudah didapatkan dari kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan. Baik Bu, tadi selama melakukan coaching saya sudah menggunakan alur percakapan coaching, yaitu alur Tirta, dengan menanyakan tujuan. Terus saya sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi atau rencana yang akan dilakukan coach terhadap masalahnya. Dan selain itu saya juga sudah menanyakan kepada coach tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu. Dan saya juga sudah hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Bu. Baik Bu Winta, sepertinya Bu Winta sudah berhasil dalam melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu tadi menanyakan tujuan coach, mengidentifikasi masalah dalam coach, kemudian
Bu Winta sudah mengarahkan Koci untuk mencari solusi atau langkah-langkah dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Ibu juga sudah berhasil mengarahkan, menemukan, kemudian udah terlihat bagaimana rasa tanggung jawab daripada Koci Ibu tadi agar terlaksana rencana aksi yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Winta. Iya Bu. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Winta dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, di situ juga Ibu sudah present kehadiran penuhnya, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, dan tentunya tadi Bu Winta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Bu Winta lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melakukan proses coaching berikutnya. Oh ya, Bu Winta, satu lagi ada yang ingin saya tanyakan, boleh kan Bu Winta? Boleh Besi, silahkan. Jadi begini, bagaimana atau kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching hari ini, saya ingin lebih mendalami tentang alur percakapan coaching, yaitu alur Tirta, dan saya juga akan belajar lagi tentang bagaimana coaching agar proses coaching saya berikutnya berjalan dengan baik. Baik Bu Winta, terima kasih sudah melakukan kegiatan tanya jawab kita pada hari ini, juga sudah melakukan observasi dan sudah melakukan coachingnya, dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Winta. Waalaikumsalam Besis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Esis hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rita. Bu Rita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai awal dalam melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian kita hari ini dalam melakukan coaching. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Sama-sama kita ketahui alur Tirta yaitunya T, tujuan awal, I, identifikasi masalah, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Kemudian tentang bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee nantinya menanggapi atau merespon terhadap pertanyaan Ibu tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Rita, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Kemudian yang terakhir adalah indikator yang bagaimana yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Baik Bu Rita, saya ingin coaching saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh iya Bu, demikian dulu ya Bu beberapa
pertanyaan pra-observasi. Kali ini silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Rita atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Esis, boleh minta waktunya sebentar Bu Esis? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Esis. Waalaikumsalam Bu Winta. Apa kabar Bu Winta hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Esis. Kalau boleh tahu apa yang mau Bu Winta bicarakan? Begini Bu Esis, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya kurang bersemangat dan kurang antusias dalam melakukan pembelajaran yang saya berikan, dan saat melakukan kegiatan hanya separuh dari mereka yang melakukan kegiatan tersebut Bu Esis. Jadi apa yang Ibu Winta harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias murid dan dalam melaksanakan kegiatan yang saya lakukan Bu Esis. Oh, jadi menurut Bu Winta, hal apa saja yang membuat kurangnya antusias murid Bu Winta belajar bersama Bu Winta? Kalau saya ingat kembali ya Bu Esis, hal yang mungkin menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran yang saya berikan terlalu monoton dan saya terlalu dominan untuk berbicara, dan kegiatan yang saya berikan kepada murid mungkin belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dan saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk memberikan pendapatnya Bu Esis. Oh begitu ya Bu Winta. Jadi hal apa yang bisa membuat antusias murid Bu Winta itu menjadi makin semangat lagi? Menurut saya Bu Esis, murid-murid mungkin lebih menyukai kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan mungkin ya Bu Esis. Wah, saya sependapat sama Bu Winta. Lalu menurut pendapat Bu Winta, apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut tidak merasa bosan dalam pembelajaran Bu Winta? Menurut saya ya Bu Esis, mungkin pembelajaran yang saya berikan harus menyenangkan dan murid bisa aktif dalam melakukan pembelajarannya nanti. Kemudian mungkin ada dengan memberikan ice breaking supaya atau games agar anak lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan. Jadi mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid tersebut, apa penyebabnya sehingga murid-murid Bu Winta masih kurang antusias juga dalam pembelajaran serta menyelesaikan tugasnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan seperti yang tadi saya bilang ya Bu Esis, mungkin karena belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka, dan saya tidak menggunakan media dan sumber belajar yang menyenangkan bagi peserta didik saya mungkin Bu Esis. Jadi Bu Winta menggunakan sumber belajar yang seperti apa di kelas Bu Winta? Saya biasanya menggunakan lembar kerja Bu Esis yang ada di sekolah biasanya Bu Esis. Adakah sumber lain selain sumber seperti lembar kerja dan majalah tersebut? Ada mungkin ya Bu Esis, seperti saat sekarang ini kan media pembelajaran itu banyak bisa kita ambil dari YouTube atau video interaktif dan atau gambar-gambar yang dari Google yang bisa kita upload untuk media pembelajaran. Selain itu mungkin media pembelajaran yang konkret yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita tuh Bu Esis, atau bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren-trennya sekarang seperti TikTok itu Bu Esis. Nah betul sekali Bu Winta. Saya yakin sama Bu Winta nantinya dalam pembelajaran akan bisa menggunakan lagi media-media yang menarik minat anak dalam pembelajaran Bu Winta tersebut.
Iya ya Bu Esis, mungkin bisa digunakan seperti media-media yang ada di lingkungan sekitar kita ini Bu Esis. Betul Bu Winta. Jadi sekarang apa rencana Bu Winta untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ya Bu Esis, untuk menyelesaikannya, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan sesuai dengan tahap minat dan bakat peserta didik. Seperti menampilkan video pembelajaran dari YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kegiatan yang tidak terlalu banyak, dan saya juga menggunakan kegiatan yang bermain sambil belajar atau basis, sehingga anak-anak lebih menyukai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, saya juga akan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali rencana Ibu Winta. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Winta. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan bagi peserta didik, dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Wah, bagus sekali rencana Bu Winta. Saya sangat mendukung. Kemudian apa yang Ibu Winta rencanakan tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu Winta inginkan. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan bagi peserta didik, dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Wah, bagus sekali rencana Bu Winta. Saya sangat mendukung. Kemudian apa yang Ibu Winta rencanakan tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu Winta inginkan. Ya, amin. Terima kasih Bu Esis atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan kembali pembelajaran yang menyenangkan sesuai yang telah saya sampaikan kepada Bu Esis tadi, dan supaya mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita nantinya ya Bu Esis. Iya Bu Winta, terima kasih kembali. Selamat menjalankan tugasnya Bu Winta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Esis, dari proses coaching hari ini bagaimana perasaan Bu Esis? Ya baik Bu Rita, alhamdulillah setelah pelaksanaan coaching tadi saya merasa nyaman, saya merasa lega karena permasalahan saya yang saya hadapi itu sudah terselesaikan. Ya, terus menurut Bu Esis bagaimana proses coachingnya hari ini? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Kalau dari proses coaching yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar Bu Rita. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Esis. Apakah boleh? Baik Bu Rita, boleh silahkan. Begini Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Tadi selama coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, dimana kita ketahui saya sudah bisa menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian menggali lagi potensi-potensi yang ada dalam diri coach. Baik Bu,
Bu Esi sudah berhasil ya melakukan coaching hari ini dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada koci dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi koci. Dan kemudian Bu Esi juga sudah mengarahkan koci agar bisa mencari solusi atau tindakan yang akan dilakukan dalam rencana aksinya untuk menghadapi masalahnya tersebut. Dan saya lihat juga ibu juga telah berhasil menemukan rasa tanggung jawab terhadap koci, sehingga koci sudah bisa merencanakan rencana aksi yang akan dilakukannya tersebut. Tadi juga saya mendengar percakapan ibu dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci, jadi ibu telah melakukan present. Di situ juga ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian ibu juga sudah menjadi pendengar aktif. Lalu ibu juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada koci. Tentunya dengan pertanyaan berbobot tersebut ibu sudah bisa menggali kompetensi yang ada pada koci dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disebutkan oleh koci. Luar biasa ya apa yang sudah ibu lakukan hari ini. Ibu sudah berikan proses coaching hari ini dengan baik, dan mudah-mudahan ibu kedepannya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Satu lagi Bu, apakah saya masih bisa mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan Ibu. Begini Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu hari ini? Saya ingin mendalami lagi bagaimana proses coaching itu menggunakan teknik Tirta. Jadi selanjutnya akan menentukan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada koci saya, dan agar kegiatan coaching yang saya lakukan itu makin bertambah lebih baik lagi Bu. Iya, bagus Bu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, dan Ibu sudah melakukan observasi dan sudah melakukan coachingnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.